Setiap kata yang kita ucapkan, setiap ketikan yang kita kirim adalah investasi abadi. Apakah kita sedang menabung pahala jariah ataukah justru sedang menanam dosa jariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan bijak dan diam dengan makna. Ibu dosen pengampu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Di era digital, media sosial sudah menjadi teman kita sehari-hari. Setiap harinya kita menulis, berkomentar, membagikan informasi, bahkan membentuk opini lewat layar yang kita genggam setiap hari. Tapi sebelumnya, apakah kita pernah berpikir bahwasanya media sosial yang sering kali kita gunakan sudah sepaham dengan nilai-nilai Islam? Apakah jari kita yang gampang sekali untuk menekan tombol kirim sudah memikirkan bagaimana dampaknya jika tersebar? Oleh karena itu teman-teman, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi perspektif mengenai etika bermedia sosial menurut Islam. Teman-teman yang saya banggakan, dalam setiap unggahan pasti ada jejak. Dalam setiap komentar pasti ada dampak. Dan dalam setiap tulisan yang kita bagikan pasti ada amanah yang perlu dipertanggungjawabkan. Satu kalimat bisa mengentarkan jiwa. Satu kalimat pula bisa menghancurkan asa. Sebab apa yang kita bagikan hari ini bisa tersebar begitu panjang, menjangkau banyak orang, dan tetap selalu dikenang meskipun telah lama menghilang. Dari sinilah lahir gagasan bahwa setiap unggahan, komentar, pesan, bahkan suara yang kita sampaikan di media sosial adalah amanah. Suara bisa menyelamatkan, namun juga bisa menyesatkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada satupun ucapan yang diucapkan, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi. Satu ayat namun sejuta inspirasi. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun kata yang benar-benar hilang. Setiap kata akan dicatat, disimpan, dan kelak dipertanggungjawabkan. Teman-teman, jika dahulu kita hanya bertanggung jawab atas setiap kata yang terdengar, sekarang kita juga bertanggung jawab atas setiap unggahan yang tersebar. Setiap kata yang kita ketik, setiap video yang kita posting juga menjadi bagian dari apa yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman ketika satu unggahan bisa tersebar begitu luas hanya dalam 1 detik saja. Sekali menekan tombol kirim, tulisan, gambar, video yang kita unggah akan tersebar di seluruh dunia. Tapi di tengah kemudahan tersebut, seringkali kita lupa bahwa setiap hal memiliki bobot di sisinya.
Media sosial kini menjadi panggung utama bagi manusia modern. Banyak konten berlalu lalang, tapi tidak semuanya membawa cahaya. Ada beberapa yang membagikan ilmu dan inspirasi, namun juga ada yang menyebarkan fitnah, menyuburkan prasangka, membagikan aib yang semestinya dijaga, hingga menimbulkan luka yang tak terlihat oleh mata. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral menggunakan media sosial untuk membangun, bukan meruntuhkan, menyatukan, bukan memisahkan. Namun realitanya hari ini banyak orang-orang yang lebih memilih viral daripada bermoral. Media sosial yang seharusnya menjadi ladang dakwah malah menjadi ladang debat. Orang lebih sibuk membuktikan siapa yang benar daripada sama-sama mencari kebenaran. Lalu, apa solusi kita? Kita memang tidak bisa menghentikan derasnya arus informasi, tapi kita bisa memilih apa yang akan kita bagikan dan kita konsumsi. Kita bisa memilih ingin menjadi bagian dari riuh yang menghancurkan atau bagian dari tenang yang menenangkan. Mari kita jadikan aktivitas bermedia sosial sebagai bagian dari ibadah. Di dalam hal ini, Islam mengajarkan kita untuk lebih dulu bertabayun, yaitu memilih informasi sebelum menyebarkannya. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan, menutupi aib sesama, jangan menyebarkan fitnah, dan juga selalu berkata baik meski hanya di media sosial. Karena pada akhirnya etika bermedia sosial bukan hanya tentang apa yang kita unggah, tapi juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak kita unggah. Bukan hanya tentang apa yang kita komentari, tetapi juga komentari yang kita tahan demi menjaga hati. Maka ketika kita bingung apakah suatu kata ini memberikan manfaat atau malah madarat, Islam memberikan jawaban melalui hadis. Rasulullah bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Teman-teman semuanya, di era digital ini, dakwah bisa hadir dalam berbagai bentuk, melalui video pendek, tulisan sederhana, atau bahkan candaan ringan yang mengandung nilai. Sekecil apapun kontennya akan menjadi amal jariah selama niatnya itu baik. Bayangkan teman-teman, jika setiap dari kita bisa menjadikan media sosial sebagai ladang inspirasi bukan sensasi, maka timeline kita akan berubah. Dari yang tadinya gosip menjadi nasihat. Dari yang tadinya kebencian menjadi kasih sayang. Dari yang tadinya kata-kata yang menyakiti hati menjadi kata-kata yang menginspirasi. Teman-teman yang saya cintai, satu ayat tadi telah memberikan kita sejuta inspirasi. Maka mari kita hidupkan ayat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana yang menyelamatkan diri dari dosa dan menyelamatkan orang lain dari luka. Mari kita gunakan lisan, tulisan, dan media kita sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Karena mungkin saja dari satu kata yang tulus kita bagikan, Allah selamatkan ribuan jiwa yang hampir kehilangan harapan. Saya, Tazkia Nasiha, mengajak semua teman-teman untuk bijak dalam bermedia sosial. Karena media sosial adalah cerminan dari diri kita. Diri kita cerminan dari hati kita. Dan apabila hati kita baik, maka baiklah seluruhnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kang Kabayan, cari kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.